ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga Sahibul Hajat dari Mas kami, Mas Dr. Saifuddin Ali Ahmad, MSc, PhD, hampir doktor insya Allah. Juga keluarga kakak kami, Ibu Dr. Lucy Hadi, dan juga keluarga mempelai laki-laki, keluarga Mas Iman, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang mudah-mudahan Allah menurunkan kebahagiaan, keberkahan kepada kita semua. Lantaran kita hadir di majelis yang mulia ini, yang sedih mudah-mudahan Allah hilangkan sedihnya, yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Aminnya biasanya paling kenceng itu yang hutangnya banyak. Yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang mudah. Yang akan melanjutkan kuliah mudah-mudahan Allah berikan tempat kuliah yang terbaik. Yang sedang kuliah belum lulus-lulus mudah-mudahan Allah jinakkan, lunakkan hati pembimbingnya sehingga tidak ada revisi yang berkali-kali. Dan untuk pengantin lawas, mudah-mudahan doanya kita ganti, bukan hanya bahagia sampai kakek-kakek, nenek-nenek, tapi sehidup sesurga. Biasanya saya kalau sidang di pengadilan agama, saya duduknya di atas, para pihaknya di bawah. Ini hari ini saya diatur sama IO, hakim disuruh berdiri di bawah. Inilah kehidupan jamaah rahimakumullah. Saya tadi ngobrol dengan Mas Hafid tadi, Mas Jantung Kowi. Ini ada Mas Jantung Kowi, saya ngobrol, beliau hafid 30 juz, mendapatkan beasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan sedang koas. Saya cerita bahwa saat saya menikah di tahun 2013, itu yang memberikan tausiah nikahnya adalah Mas Saifuddin Ali Ahmad. Dan hari ini ketika putri tercinta beliau, ini bisa kita katakan royal wedding. Sepanjang saya mengisi ceramah nikah ini yang paling luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang luar biasa ini membawa keberkahan kepada kita semua. Mas Iman, ketika saya tadi sempat bersalaman dengan Mas Udin, bergetar hati saya. Saya yang awalnya menahan air mata saya ternyata harus tumpah juga. Beliau katakan kepada saya, mudah-mudahan Mas Iman menantu saya bisa meneruskan dakwah saya. Ini adalah satu hal yang luar biasa, Mas. Orang-orang bijak pandai menasihatkan kepada kita semua bahwa nahnu du'atun qabla kulli syai'. Sesungguhnya kita semua ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan seterusnya kita semuanya paham. Siapa yang lebih utama di dunia ini kecuali mereka yang menyeru kepada agama Allah. Di dunia ini tidak ada hal yang paling harus kita kejar kecuali sholat. Di pengadilan agama saya sering bersidang, riset membuktikan bahwa 80% orang yang bercerai itu tidak sholat. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat adalah tiang agama. Sering saya katakan bahwa sholat itu not only bukan saja tiang agama, tetapi sholat adalah tiang berkeluarga. Keluarga yang masih menjaga sholatnya, saya yakin Allah turunkan keberkahan. Setan akan mendapat mahkota yang istimewa dari penghulunya apabila mampu menceraikan dua orang yang sudah menikah. Mas Iman, Mbak Anis hari ini menjadi sepasang
kekasih yang duduk di hadapan kita semua, yang hari ini menjadi raja, tetapi esok sudah memulai kehidupan yang sesungguhnya. Di sini banyak hadir pengantin lawas. Dulu Pak Dr. Saifuddin Ali Ahmad menasihatkan kepada saya, salah satu ciri orang yang masih cintanya bagus itu yang pertama adalah cepat kalau dipanggil. Nah, ini saya review sekilas. Jadi kalau Mbak Anissa dipanggil oleh Mas Iman kok lambat datang, itu bukti bahwa cintanya mulai berkurang. Jadi kalau ada suami istri kalau dipanggil kok masih sibuk mainan HP, itu tandanya minta healing, cintanya sudah mulai berkurang. Jadi pertahankanlah romantisme berkeluarga sebagaimana kita selalu menjadi pengantin baru. Maka Mas Iman dan Mbak Anis kemarin sudah menerima buku nikah. Jangan sampai buku nikah itu dijadikan syarat untuk pergi ke pengadilan agama. Jadikan buku nikah itu untuk keliling dunia, untuk haji berkali-kali, untuk umroh dengan bilangan yang tidak terbatas. Ada 3 perjanjian besar yang disebutkan oleh Al-Quran, yang disebut dengan Misakon Golito, dan ini salah satunya. Jumat yang lalu Mas Iman dan Mbak Anis telah terikat perjanjian yang agung. Bukan saja hadirin yang terkesima, tapi ars bergoncang. Maka rumah tangga tidak akan selalu manis-manis. Seringkali kita berumah tangga harus berdamai dengan kepahitan. Ada orang berumah tangga, istrinya solihah, suaminya solih, ekonominya bagus, mertuanya mendukung, orang tuanya support, tapi mungkin diuji dengan tetangganya baik, mungkin diuji belum punya keturunan. Saya sudah menikah, kebetulan belum punya keturunan, ini juga ujian. Mungkin sudah memiliki keturunan, tapi diuji dengan sakit. Saya punya kawan dekat di Lampung, saya dengar Mas Iman lahir di Kalimantan ya. Saya punya teman dekat di Lampung, rumahnya baru, istrinya cantik, pekerjaannya bagus, gak punya utang, anaknya 2, tapi diuji dengan sakit. Itu artinya apa? Seluruh kehidupan kita ini sebetulnya isinya adalah ujian. Maka ulama menyebut bahwa dunia itu adalah darul imtihanat. Dunia itu isinya ujian. Kemanapun kita pergi kita diuji. Dan tidaklah orang itu lulus ujian kecuali Allah akan menaikkan derajatnya. Jadi Mas Iman dan Mbak Anis tadi cepat kalau dipanggil. Kemudian cirinya orang cinta kata Dr. SAA ini CI, berarti indah ketika bertemu. Kalau orang menikah tapi ketemu istrinya seperti ketemu musuh, itu tandanya cintanya tidak sejati. Maka nanti Mas Iman dan Mbak Anis, apapun ceritanya sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Saya tahu sih cerita pertemuan kalian, saya tahu, tapi tidak perlu saya bukakan gitu ya. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa kalau kita sudah memilih dia sebagai suami, sudah kita pilih dia sebagai istri, your life, your choice, your responsibility. Hidupku, pilihanku, dan aku harus bertanggung jawab. Maka kita semua ini sedang berusaha untuk menjadikan setan itu gagal. Caranya apa? Kita pertahankan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ujian itu pasti. Yang namanya rumah tangga, kalau lurus-lurus saja itu berbahaya. Orang jalan di tol itu kadang-kadang sama pemerintah itu dikasih gerinjelan-gerinjelan supaya tidak ngantuk. Dan setiap ujian itu Allah siapkan untuk kita semua supaya kita bisa naik level derajatnya. Nah, maka Mas Iman perlu saya sampaikan, laki-laki sering menggunakan logika, tapi perempuan sering menggunakan perasaan. Umumnya begitu. Jadi kalau Mas Iman sama Mbak Anis nanti naik mobil kemudian lewat, kata Dr. Lucy sekarang yang lagi viral kan bakso jaguar ya. Kalau lewat bakso jaguar, kok Mbak Anis bilang nggak pengen nyoba ini bakso jaguar, terus Mas Iman bilang masih kenyang, itu berarti kita tidak ngerti bahasa wanita. Jadi wanita itu sering menggunakan kode-kode. Saya sama istri saya itu sering kode-kodean, tapi kita harus paham, itulah seninya berkeluarga.
Kalau orang di pengadilan agama mau cerai, sering saya tanya, kenapa mau cerai? Sudah tidak cocok. Ini tidak paham konsep rumah tangga. Namanya rumah tangga pasti tidak cocok. Jenis kelaminnya berbeda, pendidikannya berbeda, latar keluarganya berbeda, pengalaman hidupnya berbeda, pasti tidak cocok. Jadi berkeluarga itu bukan mencocokkan, tapi menerima ketidakcocokan. Di Aceh itu ada nama kopi, namanya kopi sanger. Kopi sanger itu artinya saling ngerti, saling pengertian. Ini mungkin baru. Maka saya sering mengutip kata-kata Ustadz Salim Afilah, keluarga yang gagal itu bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang cinta. Kita semuanya memiliki cinta, tapi kalau salah mengelola cinta itu bisa bermasalah. Maka Mas Iman dan Mbak Anis, saya perlu sampaikan bahwa di dunia ini ada dua ibadah yang paling panjang. Satu, menuntut ilmu. Karena perintah menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai liang lahat. Berarti seperti Budi Moko ini meskipun sudah pensiun tetap melekat kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka Mas Udin tadi debat terus sama saya bukan dalam rangka mengalahkan, tapi saling berbagi ilmu. Karena yang namanya kewajiban menuntut ilmu itu sampai kita dimakamkan selesai kewajiban. Maka kewajiban yang paling panjang adalah menuntut ilmu. Yang kedua ini menikah. Dan enaknya orang menikah, Mas, semuanya menjadi kebaikan. Maka saya yakin Mas Udin gak kurang-kurang ngasih nasihat kemarin. Makanya doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau diuji lagi enak, mudah-mudahan Allah berkahi. Kalau lagi diuji dengan gak enak, mudah-mudahan Allah berkahi. Wa jama'a bainakuma fi khair. Karena kita hidup itu harus realistis. Jadi nggak akan selama kita hidup itu selalu mudah. Dan resep berikutnya yang perlu saya sampaikan Mas Iman dan Mbak Anis, jangan pernah kita membandingkan pasangan hidup kita dengan hidup orang lain. Saya kebetulan mobil saya Rush, Toyota Rush. Itu istri saya itu sering melihat expander, kok bagus expander. Melihat Stargazer, kok bagus Stargazer. Saya itu sebetulnya nahan. Karena kalau saya timpang itu jadinya bertengkar, Mas. Makanya harus saling ngerti. Kenapa kita tidak bahagia dengan mobil kita? Karena kita membandingkan mobil kita dengan mobil orang lain. Pasangan hidup yang kita sesali boleh jadi adalah pasangan hidup yang orang lain ingini. Ketika suatu saat, nah ini disenggol terus sama Pak Anies ini. Nah ini kalau masuk nasihatnya ini uploadnya besar ini. Oke. Dan ini untuk IO-nya ini kan waktu saya 15 menit ya, kalau lewat-lewat sedikit ya dimaklumi ya. Karena ini pesannya sudah 1 tahun yang lalu, Mas. Hari ini sebetulnya ada acara di Istana Negara. Saya memilih untuk hadir ke ruangan ini. Dan nggak perlu kaget ya, di Istana Negara saya memang nggak diundang ya, makanya saya hadir di sini. Dan ini betul, saya nggak bohong, ini 1 tahun yang lalu itu, dan selalu mengingatkan saya, oh pokoknya sediakan waktu. Nah ini karena yang berat di dunia ini kan hutang budi. Karena Mas Udin dulu dengan senang hati membantu kami sampai memberikan nasihat. Kalau saya diminta kok sampai tidak datang ke Jogja itu kan kualat gitu kan. Dan perlu saya sampaikan, Mas Udin ini selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan S2. Dulu S2 saya hampir gagal, di WA oleh beliau gempa akademik. Nah, wah ini kode ini. Gempa akademik ini berarti harus segera diselesaikan. Nah, kita doakan Mas Udin nanti segera menyelesaikan doktoralnya juga. Kemudian itu penting, Mas, jangan membedakan. Dan nah ini lagi-lagi saya kutip kata-katanya Ustadz Salim Afilah ya. Jadi laki-laki yang baik bukanlah laki-laki yang meminta istrinya untuk menghentikan tangis. Jadi kalau suatu saat Mbak Anis karena lelah bekerja, banyak yang mikir masalah umat dan lain-lain kok menangis, laki-laki yang baik bukanlah laki-laki yang meminta istrinya untuk menghentikan tangis. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang menyediakan sandaran bahu terbaik untuk istrinya menyelesaikan tangis. Nah, jadi kalau istri menangis kok kita marah nggak selesai. Jadi kalau saya mau keluar malam karena satu urusan, itu harus saya bahagiakan istri saya dulu. Ajak keluar, apa yang dia mau saya belikan, nah itu enak jadinya. Dan kalau menangis kita harus pahami, memang laki-laki kadang-kadang kita gengsi mau nangis.
Kecuali memang sudah terpaksa, maka laki-laki yang baik adalah menyiapkan sandaran bahu terbaik untuk istrinya menyelesaikan tangis. Dan jangan sampai kita cerita masalah rumah tangga kita kepada orang lain. Ini sumber masalah terbesar orang rumah tangga, karena sering menceritakan urusan rumah tangganya kepada orang lain. Jadi konsepnya begini, istri yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya, dia akan mencari kasih sayang di tempat yang lain. Suami yang tidak mendapatkan kopi yang enak di rumahnya, dia akan mencari kopi-kopi yang enak di kafe-kafe. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau keluarga itu ada masalah, sebisa mungkin diselesaikan internal keluarga. Jangan sampai orang lain lebih dahulu mengetahui rumah tangga kita dibanding pasangan hidup kita. Dan Mas, ini pesannya ulama begini, tidak ada persahabatan yang paling istimewa dibanding persahabatannya suami dan istri. Ini boleh ditanya sama Pak Sobir mertua saya di belah sana ya. Itu anaknya 5, saya menikahi anaknya yang pertama, saya bawa ke Bandung. Berarti sudah sama anaknya. Anak yang kedua nikah dapat orang Kepri, pergi juga. Nanti yang ketiga bentar lagi nikah, nanti pergi lagi. Akhirnya apa? Orang banyak punya anak, akhirnya menjadi tinggal berdua. Makanya suami dan istri ini adalah persahabatan yang paling istimewa. Kita bisa menceritakan apapun dengan istri kita, dan itu semuanya ibadah. Jadi sepanjang kita masih terikat pernikahan, maka itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beribadah. Maka sekali lagi, mungkin ini sudah 15 menit, tidak saya sampaikan semua, supaya nanti masih ada bahan kalau diundang untuk pernikahan Dila ya, yang sekarang sedang ditarik, tidak bisa hadir. Demikian jamaah rahimakumullah, banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf, dan sekali lagi banyak pengantin-pengantin senior di sini yang jauh lebih berpengalaman dibanding saya, tapi kebetulan saya yang diminta untuk berbagi di hari ini. Terima kasih juga untuk wedding organizer-nya yang komunikasinya sangat luar biasa dengan saya. Dan sekali lagi, Mas Udin, Allah akan memberikan yang terbaik, saya yakin, kepada Mas Udin. Allah tahu bagaimana keikhlasan Mas Udin dan Pak Lusis keluarga, termasuk keluarga Mas Iman. Jadi kama tadinu tudanu, sebagaimana kita bersikap, maka demikianlah orang akan bersikap kepada kita. Kita menolong agamanya Allah, maka insya Allah Allah yang akan menolong kita. Kalau kita mementingkan orang lain, maka Allah yang akan mementingkan kita. Tapi kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, maka Allah yang akan memikirkan orang lain. Mas Udin, dakwahnya luar biasa, bantuannya kepada keluarga tidak terhingga. Demikian juga Pak Lusi, hampir-hampir lebih dari orang tua kami sendiri di Yogyakarta. Dan Allah boten sari, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya dan pasti akan memberikan keberkahan yang terbaik. Mbak Anis dan Mas Iman, saya yakin menjadi suami istri tidak selalu bersama, tetapi ketika berpisah kita titipkan pasangan hidup kita kepada Allah Ta'ala. Tidak mampu kita selalu memagari, memastikan pasangan kita itu dengan pengawasan kita, tapi kalau kita pasrahkan, kita titipkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah khairun hafidho, Allah adalah sebaik-baik menjaga. Demikian Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur terima kasih Bapak Samsul Zakaria SSCM Han. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan.